Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan nilai optimum. Nah, supaya kita bisa lebih memahaminya, langsung saja kita pelajari langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah dalam membuat atau dalam menentukan nilai optimum itu ada 7 langkah. Yang pertama, kita harus membuat tabel program linear untuk mempermudahkan kita dalam membuat model matematika. Nah, kemudian selanjutnya barulah kita menentukan variabel keputusan dengan cara memisalkan suatu komponen yang ada pada soal dengan suatu variabel. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita harus membuat model matematika. Nah, kemudian untuk model matematikanya di sini meliputi 3 unsur. Yang pertama itu adalah fungsi objektif. Nah, untuk fungsi objektif ini disebut juga dengan fungsi tujuan. Nah, kemudian kedua ada namanya kendala utama, dan yang ketiga ada kendala tak nol. Nah, langkah selanjutnya kita harus menentukan titik koordinat. Nah, kalau sudah kita dapatkan model matematikanya, maka kita bisa menentukan titik koordinatnya. Nah, kemudian langkah selanjutnya, kalau sudah kita dapatkan titik koordinatnya, barulah kita harus menggambar grafik untuk memperoleh daerah penyelesaian. Kemudian selanjutnya, barulah kita bisa menentukan nilai optimumnya. Dan langkah yang terakhir, kita harus membuat kesimpulan. Nah, supaya kita bisa lebih paham, langsung saja kita pelajari contoh soalnya. Contoh soal, seorang petani ingin memberikan pupuk pada tanaman padinya. Pupuk yang diberikan harus mengandung sekurang-kurangnya 600 gram fosfor dan 720 gram nitrogen. Nah, pupuk 1 mengandung 30 gram fosfor dan 30 gram nitrogen per bungkus. Nah, pupuk 2 mengandung 20 gram fosfor dan 40 gram nitrogen per bungkus. Nah, petani itu ingin mencampur kedua pupuk itu. Nah, satu bungkus pupuk 1 harganya Rp17.500. Sedangkan untuk pupuk 2 harganya Rp14.500 per bungkusnya. Nah, tentukan biaya minimum yang harus dikeluarkan oleh petani tersebut. Nah, langkah yang pertama harus kita lakukan adalah membuat program linear. Nah, di sini dalam membuat tabel program linear, kita harus melihat apa saja unsur yang terdapat pada cerita di dalam soalnya. Nah, di sini terdapat fosfor dan juga nitrogen. Nah, karena di sini kalimatnya pupuk yang diberikan harus mengandung sekurang-kurangnya. Nah, yang jelas jika pada suatu komponen tersebut terdapat kata yang mengandung kata sekurang-kurangnya, maka dia berada atau kita letakkan di sebelah kiri. Nah, jadi jika mengandung kata-kata yang mengarahkan pada tanda ketidaksamaan, misalkan lebih kurang atau lebih sedikit atau paling sedikit, nah maka kita letakkan dia di sebelah kiri sini. Nah, jadi yang mengandung jumlah atau banyaknya suatu unsur, maka kita letakkan di sini ya. Nah, jadi karena fosfor adalah 7 fosfornya adalah 600 gram, maka kita letakkanlah di sini nanti kebutuhannya adalah 600, kemudian nitrogennya adalah 720. Nah, kemudian sebelumnya di sini untuk pupuk satunya. Nah, di sini kita letakkan pupuk 1 dulu karena kan di soalnya pupuk 1 yang disebutkan terlebih dahulu ya. Nah, di sini pupuk 1 mengandung 30 gram fosfor dan 30 gram nitrogen. Nah, maka pada fosfornya di sini kita letakkan pupuk 1, fosfornya adalah 30, kemudian nitrogennya adalah 30. Nah, kemudian pada pupuk 2, fosfornya berapa? Nah, fosfornya adalah 20 gram, kemudian nitrogennya adalah 40 gram. Jadi kita letakkanlah di sini atau kita tulislah di sini 20, sini adalah 40. Kemudian untuk kebutuhannya, nah untuk fosfor yang dibutuhkan itu adalah sebanyak 600 gram. Kemudian nitrogennya adalah sebanyak 720 gram. Nah, kemudian apa saja yang diketahui pada soalnya? Nah, di sini petani itu ingin mencampur kedua pupuk itu dan harganya 17.500. Maka kita baca di sini untuk pupuk 1 harganya adalah 17.500 dengan menyebutkan di sampingnya ini adalah harga ya. Nah, kemudian pupuk 2 ini adalah 14.500. Nah, kita tulis di sini. Kemudian untuk ini kita kosongkan ya
strip. Nah, kemudian maka selanjutnya kita harus membuat pemisalan. Nah, untuk pupuk 1 ini kita misalkan dengan X, kemudian pupuk 2 banyaknya pupuk 2 itu kita misalkan dengan Y. Nah, langkah selanjutnya jika sudah kita buat untuk pemisalannya, langkah selanjutnya kita harus membuat model matematika berdasarkan tabel dan juga permisalan yang sudah kita buat. Nah, jadi untuk yang pertama kita harus menulis fungsi objektifnya, fungsi objektif atau fungsi tujuannya. Nah, ini kan pada soalnya dia meminta kita untuk menentukan biaya minimum. Nah, kalau biaya minimum berarti di sini kita buatlah meminimumkan Z. Tapi kalau dia di sini disebutkan adalah biaya maksimum atau biaya yang paling besar. Nah, atau keuntungan yang paling besar. Maka di sini kita buatlah memaksimumkan Z. Nah, karena di sini adalah minimum, maka kita buatlah di sini meminimumkan Z. Nah, sama dengan ini untuk harganya ya. Nah, jadi 17.500 kali X ditambah 14.500 dikali Y. Nah, kemudian berikutnya harus kita buat kendala utamanya. Nah, kendala utamanya ini adalah yang di atas ini. Nah, jadi 30 kali X kemudian ditambah 20Y lebih besar atau sama dengan 600. Nah, kenapa lebih besar atau sama dengan? Karena di sini kata-kata yang digunakannya adalah sekurang-kurangnya. Kalau sekurang-kurangnya berarti tidak boleh kurang ya. Nah, tidak boleh kurang dari 600. Nah, maka paling sedikit adalah 600. Maka dia harus lebih besar dari ini. Nah, jadi tanda yang kita gunakan adalah lebih besar atau sama dengan. Begitupun juga dengan ini 30X ditambah 40Y, ini ya 30X tambah 40Y lebih besar atau sama dengan 720. Dan ini bisa sama-sama kita bagi 10, sehingga 30X dibagi 10 hasilnya adalah 3X. 20Y dibagi 10 hasilnya 2Y, dan 600 dibagi 10 hasilnya adalah 60. Nah, kemudian yang ini kita bagi dengan 10 hasilnya adalah 3X ditambah 4Y lebih besar sama dengan 72. Dan di sini bisa kita lihat terdapat dua variabel saja, yakni X dan Y. Nah, maka untuk kendala tak nolnya adalah X lebih besar atau sama dengan 0 dan Y juga lebih besar atau sama dengan 0. Nah, maka kalau sudah kita dapatkan ketidaksamaannya atau model matematikanya, maka selanjutnya adalah kita harus menentukan titik koordinat. Nah, langkah selanjutnya kita harus menentukan titik koordinat berdasarkan persamaan yang sudah ada pada model matematikanya, yakni kendala utamanya ya. Nah, di sini kendala utamanya yang pertama tadi sudah kita sederhanakan menjadi 3X tambah 2Y lebih besar atau sama dengan 60. Nah, maka di sini kita buatlah persamaan 1, 3X tambah 2Y sama dengan 60. Nah, kita jadikan dia persamaan ya. Tidak lagi lebih besar atau sama dengan, tapi menggunakan tanda sama dengan. Nah, kemudian titik potong sumbu X, maka Y sama dengan 0. Nah, maka untuk Y di sini kita ganti dengan 0, sehingga 3X tambah 2 kali 0 sama dengan 60. Nah, 3X, nah untuk 2 kali 0 hasilnya adalah 0, maka 3X tambah 0 sama dengan 60. Jadi 3X tambah 0 itu hasilnya adalah 3X, maka 3X sama dengan 60 dan X sama dengan 60 dibagi 3. Nah, maka kita dapatlah X-nya itu adalah 20, sehingga titik koordinatnya adalah 20,0. Nah, kemudian di sini titik potong sumbu Y, maka X sama dengan 0. Maka di sini untuk X-nya kita ganti dengan 0, sehingga 3 kali 0 ditambah 2Y sama dengan 60. Dan 0 ditambah 2Y sama dengan 60, maka 2Y sama dengan 60, dan Y sama dengan 60 dibagi 2, maka hasil Y itu sama dengan 30. Jadi dapatlah titik koordinatnya adalah 0,30. Nah, kemudian kalau sudah selesai untuk persamaan 1, maka kita harus menentukan lagi titik koordinat untuk persamaan yang kedua. Nah, di sini persamaan keduanya adalah 3X tambah 4Y sama dengan 72. Nah, ini ya. Dari sini kendala utamanya. Nah, ini kan 3X tambah 4Y lebih besar atau sama dengan 72. Ini kita ganti dengan tanda sama dengan. Nah, kita ganti dengan tanda sama dengan, sehingga hasilnya menjadi 3X tambah 4Y sama dengan 72. Untuk pertama, titik potong sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Sehingga di sini 3X ditambah 4 kali 0 sama dengan 72. Nah, ingat 4 kali 0 hasilnya adalah 0. Jadi di sini kita tulis 3X tambah 0 sama dengan 72 dan 3X sama dengan 72. Maka X sama dengan 72 dibagi 3.
maka hasilnya adalah X sama dengan 24. Jadi titik koordinatnya adalah 24,0. Kemudian selanjutnya titik potong sumbu Y, maka X sama dengan 0, sehingga 3 kali 0 di sini X-nya kita ganti dengan 0 ya. Kemudian ditambah 4Y sama dengan 72. Jadi 3 kali 0 hasilnya ada 0. Ditambah 4Y sama dengan 72, maka 4Y sama dengan 72 dan Y sama dengan 72 dibagi 4. Hasilnya adalah Y sama dengan 18. Sehingga titik koordinatnya adalah 0,18. Kemudian selanjutnya kalau sudah kita dapatkan titik koordinatnya, sekarang kita harus menggambar daerah penyelesaiannya dengan menggunakan sebuah grafik. Nah, tadi pada persamaan 1 kita dapatkan titik koordinatnya adalah 20,0 dan 0,30. Nah, 20,0 dan 0,30. Maka di sini pertama kita harus buat dulu sumbu X dan sumbu Y. Kemudian baru kita tulis di sini 20 ya. Nah, ini ya skalanya harus benar ya, 20. Kemudian untuk Y-nya adalah 0,30, maka kita tulis di sini adalah 30. Nah, ini skalanya harus sama ya. Kalau yang bagusnya itu harus kita buat misalkan di sini 5, 10, 15 dan seterusnya hingga 30. Dan ini pun juga seperti itu, 5, 10, 15, 20 dan seterusnya, sehingga kita tahu skalanya, jangan sampai salah skalanya. Nah, kemudian kita hubungkan titiknya dari 20 ke 30 sehingga membentuk garis lurus. Nah, ini kita beri nama 3X tambah 2Y sama dengan 60. Nah, kemudian ini juga untuk persamaan yang kedua, titik koordinatnya ada 24,0 dan 0,18, sehingga kita buatlah seperti ini ya. Kita hubungkan titiknya dari 24 ke 18 ini, sehingga untuk garis lurus dan kita beri nama juga. Nah, kemudian kita lihat tanda ketidaksamaannya itu adalah lebih besar atau sama dengan. Nah, ini ya, pada model matematikanya tadi, tanda ketidaksamaannya adalah lebih besar atau sama dengan. Nah, ingat kalau lebih besar atau sama dengan, maka arsirannya adalah ke kanan. Jadi kita arsir ke kanan, dan untuk mendapatkan daerah penyelesaiannya, mana daerah penyelesaiannya? Itu adalah pada bagian yang mendapatkan daerah penyelesaian, pada bagian yang mendapatkan arsiran yang paling banyak. Nah, di sini yang paling banyak mendapatkan arsiran adalah ini daerahnya. Nah, maka ini merupakan daerah penyelesaiannya. Nah, di sini bisa kita lihat ada A, B, dan C. Untuk A, koordinatnya adalah 24,0, untuk B belum kita ketahui, dan untuk C adalah 0,30. Sehingga di sini kita harus menentukan terlebih dahulu koordinat dari titik B. Nah, maka kita harus mengeliminasi variabel X pada persamaan 1 dan 2. Nah, jadi 3X tambah 2Y sama dengan 60, 3X tambah 4Y sama dengan 72. Ini kita kurangkan, karena dia kan sama-sama 3X ya. Jadi kita kurangkan, sehingga hasilnya adalah min 2Y sama dengan min 12. Dan Y sama dengan min 12 dibagi min 2, maka Y sama dengan 6. Kemudian kita substitusikan nilai Y sama dengan 6 ke persamaan 1, sehingga 3X tambah 2Y sama dengan 60. 3X tambah 2 kali 6 sama dengan 60, dan 3X tambah 12 sama dengan 60. Jadi 3X sama dengan 60 kurang 12, karena ini positif maka pindah ke kanan jadi negatif. Sehingga X sama dengan 48 dibagi 3, dan X sama dengan 16, maka koordinat titik B adalah 16,6, karena ini adalah 16 dan ini adalah Y ya. Y-nya sama dengan 6. Ini 16,6. Kemudian selanjutnya kita harus menentukan nilai optimum. Nah, nilai optimumnya itu harus kita buat di sini titiknya. Nah, tadi kan titiknya adalah A, B, C. A ada 24,0, kemudian B-nya ada 16,6, dan C-nya ada 0,30. Kita tulis di sini ya. Nah, titiknya A, B, C. Kemudian untuk Z-nya. Z-nya tadi sesuai dengan fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuannya tadi kan, atau fungsi objektifnya adalah meminimumkan Z. Maka Z-nya kita tulis. Nah, Z-nya kita tulis pada tabelnya. Kemudian kita tentukan nilainya, atau kita masukkan X-nya. Di sini kan Z-nya adalah 17.500, X ditambah 14.500Y. Nah, kemudian di sini untuk A-nya ada 24,0, maka X-nya kita ganti dengan 24 dan Y-nya kita ganti dengan 0, sehingga menjadi seperti ini. Dan untuk yang B 16,6, sehingga X-nya kita ganti dengan 16 dan Y-nya kita ganti dengan 6. Nah, begitupun dengan ini, sehingga mendapatkan nilai 420.000, 367.000, dan 435.000. Dan dari sini kita lihat mana nilai yang paling kecil, karena tadi kan meminimumkan Z. Nah, jadi yang paling kecil antara ini adalah 367.000, sehingga misalnya kita buat kesimpulan seperti ini. Nah, silahkan kerjakan latihan ini.
Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.